Salve fratres, setelah kita mendengarkan celotehan seperti biasa, celotehan bising dari Deki Gadas yang cherry picking itu, dia sendiri mengaku adalah seorang cherry picker sejati. Mari kita lihat apa saja yang dipersoalkan oleh Deki Gadas, sang Protestan anti Katolik tersebut. Ya, kalau kamu Protestan pasti kamu anti Katolik kan? Oke, mari kita bahas. Dia menuduh Patrice Allegro membangkang pokoknya aneh-aneh saja. Tapi mari kita bahas apa gaya pelese, orang Kupang bilang pelese, gaya pelese dari Deki Gadas itu seperti apa. Mari kita letakkan pisau di meja dengan tenang ya. Kenapa Deki, MBM, Patrice Smith dan Albert Rumapuk pelese terus ya, cari validasi dari gereja Katolik ya. Persoalan ini bukan soal baper, bukan soal siapa yang lebih halus atau lebih toleran, melainkan soal konsistensi dengan ajaran resmi gereja. Ketika seorang pendeta Protestan berusaha mengajari Katolik apa yang harus diimani Katolik tentang Protestan, itu sudah panggung ironi, itu namanya sontau diri. Bagai seorang tamu yang masuk rumah orang lalu mendikte arsiteknya. Kursi ini taruh di sini, meja itu geser ke sana. Protestan sontau diri namanya, Protestan Deki Gadas. Patrice Allegro disebut membangkang terhadap gereja Katolik karena menyebut Protestan heretik. Padahal Allegro sedang menyuarakan nada yang sejak lama sudah diletakkan oleh konsili, katekismus, dan tradisi. Yang membangkang justru adalah orang yang memelintir teks Vatikan II menjadi semacam sertifikat halal untuk Protestantisme. Seakan-akan Anathema Trente hanyalah catatan kaki sejarah. Sudah tahu kan bagaimana Protestan memelintir sejarah? Singkatnya, ini bukan soal apakah Protestan itu Kristen secara baptisan, karena itu sudah diakui gereja, melainkan apakah mereka memiliki kepenuhan iman atau hanya serpihan-serpihannya saja. Dan di titik inilah pisau harus digoreskan. Katolik tidak boleh membuang definisi heresi demi menjaga perasaan mereka yang sudah lama hidup dari perlawanan terhadap Roma. Allegro tidak akan mengaburkan definisi hanya untuk menjaga perasaan Deki, MBM, Albert Rumapuk, Pastor Smith supaya dong jangan pelese begitu. Mari kita lihat yang pertama, definisi heretik. Kita mulai dari dasar. Gereja Katolik memang membedakan heretik formal dan heretik material. Formal heretics and material heretics. Heretik formal adalah seorang Katolik yang sudah dibaptis lalu dengan sadar menolak ajaran gereja. KGK 2089 dan KHK 751 ya. Luther, Calvin, dan Zwingli. Heretik material, orang yang sejak lahir berada di luar gereja Katolik, mewarisi ajaran yang terputus dari sumber aslinya. Mereka tidak bersalah secara pribadi, tetapi tetap berada dalam ajaran yang cacat. Contoh Deki Gadas, MYM, Patrice Smith, Albert Rumapuk, siapa lagi? Bisa kamu tuliskan di bawah. Inilah yang sering diabaikan oleh pendeta Protestan. Gereja Katolik tidak pernah mengkategorikan seluruh Protestan sebagai heretik formal. Namun ajaran-ajaran khas reformasi, sola scriptura, sola fide, penolakan sakramen, penolakan paus, secara substansi tetaplah heresi. Ingat, saya bicara substansi, bro. Maka umatnya disebut Kristen secara baptisan, tapi tetap mewarisi ajaran heretik ya. Menyamakan tidak bersalah dengan benar adalah kekeliruan fatal. Tapi ya, pendengar Deki Gadas pasti ya manut saja kan. Tidak bersalah berarti benar. Bahaya, kurang cermat. Anak yang lahir di rumah yang terbakar tidak bersalah, tapi rumahnya tetap terbakar. Demikian juga Protestan. Mereka tidak dipersalahkan atas perpecahan berabad-abad lalu, tapi mereka tetap hidup dalam perpecahan itu. Dengan kata lain, gereja Katolik menolak kedua ekstrim. Satu, mengutuk semua Protestan sebagai heretik formal. Yang kedua, mengangkat Protestantisme seolah-olah setara dengan gereja Katolik. Sonde bro. Patrice Allegro konsisten dengan posisi ini. Yang tidak konsisten justru mereka yang ingin menghapus istilah heresi sambil tetap mengaku percaya pada dokumen resmi gereja. Mari kita lihat Konsili Trente dan Konsili Vatikan II. Inilah simpul yang sering dipelintir Konsili Trente dan Konsili Vatikan II.
Pertama, Konsili Trente, dokumen Trente 1545 sampai 1563 itu mengeluarkan anatema atas ajaran-ajaran reformasi, sola fide, sola scriptura, penolakan sakramen, penolakan ekaristi, penolakan otoritas paus. Itu bukan kategori lama yang bisa dibuang seperti baju usang, itu dogma. Dogma tidak kedaluarsa, bro. Dogma bukan susu kaleng dengan batas baik sebelum tanggal sekian. Sesudah deking garis ada langsung dogma nyeruntuh, begitu. Kedua, Konsili Vatikan Kedua. Banyak yang suka memotong-motong kalimat Vatikan Kedua lalu menjadikannya dalih ekumenisme murahan. Ya. Vatikan Kedua memang menyebut Protestan sebagai fratres seiunti, saudara terpisah, tapi perhatikan baik-baik. Disebut Kristen karena baptisan mereka sah, disebut saudara karena ada iman pada Kristus, tetapi tetap disebut terpisah karena tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Vatikan Kedua tidak pernah mencabut anatema Konsili Trente. Tidak ada satu kalimat pun yang berkata, mulai hari ini ajaran reformasi bukan lagi sesat. Yang berubah hanyalah pendekatan pastoral, bukan isi dogma. Maka mereka yang mengutip Vatikan Kedua untuk membatalkan Trente sedang menjual ilusi. Sama seperti orang yang membaca surat cinta lalu mengira semua konflik rumah tangga sudah otomatis selesai. Vatikan Kedua membuka tangan untuk dialog, tetapi tidak menutup mata terhadap kesalahan doktrin. Jadi kesimpulannya, Trente tetap berdiri, Vatikan Kedua berdiri di sampingnya, bukan di atasnya. Trente dan Vatikan II sampai baku naik seperti doktrin-doktrin Protestannya. Sorry. Yang ketiga, Ratzinger bukan dalil absolut. Di sini permainan retorika Protestan biasanya makin licin, selicin belut. Mengutip Joseph Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus ke-16, seakan-akan beliau memberi amnesti teologis bagi reformasi. Padahal membaca Ratzinger tanpa konteks sama saja seperti mengutip hakim yang berkata tersangka ini manusia, lalu dijadikan bukti bahwa tersangka tidak bersalah. Ratzinger dalam The Meaning of Christian Brotherhood menegaskan bahwa Protestan tidak dapat disamakan dengan heretik formal. Benar, tetapi apakah dia lalu menyatakan Protestantisme benar? Tidak pernah. Dia justru mengatakan kategori heretik dalam arti klasik memang tidak sepenuhnya pas untuk generasi pewaris. Tapi Protestantisme tetap fenomena eklesial yang cacat, eklesial komunitis, bukan gereja sejati. Tidak ada gereja Protestan sebenarnya, yang ada itu komunitas mirip gereja Protestan. Keselamatan tetap datang dari kepenuhan rahmat dalam gereja Katolik, bukan dari serpihan-serpihan Protestan yang baku naik sana sini. Maka mengutip Ratzinger untuk menolak istilah heresi sama saja seperti memakai stetoskop dokter untuk menyangkal bahwa pasien sedang sakit. Dokter tidak menyebut pasien sebagai penjahat kesehatan, tapi tetap menegaskan penyakitnya ada. Jadi, Ratzinger tidak pernah memberikan sertifikat bebas heresi bagi Protestantisme. Dia hanya memperhalus cara menyebut penyakit lama tanpa menutup mata bahwa penyakit itu nyata. Ya. Jadi zaman sekarang perlu halus-halus lah. Ya. Yang keempat, status baptisan. Disinilah sering terjadi manipulasi kata sah. Protestan paling suka manipulasi toh. Gereja Katolik memang mengakui baptisan Protestan sah. So what gitu loh. Asalkan dilakukan dengan formula trinitaris kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan dengan niat yang benar. Tetapi sah bukan berarti cukup. Ya. Baptisan Protestan sah. Pintu masuk rahmat benar-benar terbuka. Tapi setelah pintu dibuka, hampir semua kamar di dalam rumah dikunci dari dalam. Sakramen-sakramen lain ditolak, otoritas magisterium ditolak, kesatuan dengan takhta Petrus ditolak. Wah, kosong. Ya. Analoginya sederhana seperti ini. Seseorang bisa sah menjadi warga negara dengan akte lahir. Tetapi kalau dia menolak undang-undang, menolak konstitusi, menolak pemerintahan, dia tetap hidup sebagai pemberontak toh. Status sah tidak berarti otomatis hidupnya beres. Karena itulah Vatikan Kedua berhati-hati ya
Protestan adalah saudara karena baptisan sah, tetapi saudara yang terpisah. Kenapa terpisah? Ya heresi itu. Tidak dalam komunio plena, persekutuan penuh. Mereka hidup dalam fragmen iman, bukan kepenuhan iman yang baku naik satu sama lain di sana. Maka ketika pendeta Protestan berkata, baptisan kami sah, berarti kami setara dengan Katolik, jawabannya, sah membuka pintu, tetapi kalian sendiri yang mengunci seluruh rumah. Ya. Kemudian ya, mari kita lihat persisnya inkoherensi argumentasi dari De King-Gadas. Ini di sini terdapat titik rapuh dalam narasi De King-Gadas. Dia menuduh Patrice Allegro membangkang gereja Katolik karena menyebut Protestan heretik. Padahal logika ini seperti kaca yang retak, ya, cermin retak, memantulkan dirinya sendiri. Yang pertama, Trente versus Vatikan II. De King-Gadas pura-pura buta bahwa konsili Trente masih berlaku. Dia hanya memegang Vatikan II, itu pun dengan bacaan selektif. Dia ingin Vatikan II meniadakan Trente, padahal dalam gereja Katolik, konsili tidak saling membatalkan dogma. Yang dia lakukan bukan membaca, tapi menyobek teks sesuai kebutuhan. Alkitab sekolah bisa pilih-pilih, apalagi dokumen konsili. Yang kedua, inkonsistensi klaim. Di satu sisi dia mengaku cukup dengan kitab suci, sola scriptura. Di sisi lain dia ngotot mencari stempel pengakuan dari Katekismus, Vatikan II, bahkan dari Ratzinger. Kalau memang kitab suci saja cukup, kenapa harus repot mengutip dokumen Katolik yang dia tolak? Ini bukan konsistensi, ini sindrom cari validasi. Yang ketiga, manipulasi istilah. Dia menjadikan tidak bersalah sama dengan benar. Padahal ajaran tetap salah, meski pewarisnya tidak bersalah secara pribadi. Dia keliru memahami perbedaan antara heretik formal dan material. Patrice Allegro menekankan sisi ajaran yang heretik, De King-Gadas memelintirnya seolah Allegro sedang menolak baptisan sah Protestan. Itu strawman murahan, sudah strawman murahan lagi. Pasti 3.000 kalau di pasar Oeba. 3 ember 1.000. Yang keempat, paradoks psikologis. De King-Gadas menolak gereja Katolik sebagai otoritas, tetapi setiap kali berdebat sibuk memakai dokumen Katolik untuk menundukkan Katolik sendiri. Ironinya, dia seperti orang yang bercerai, tapi tiap malam masih mengintip rumah mantan, lalu marah ketika sang mantan hidup sesuai aturannya sendiri. Ya, jadi teman-teman, Patrice Allegro konsisten dengan tradisi Katolik. De King-Gadas lah yang membangkang, bukan Allegro. Dia membangkang Trente, menyalahgunakan Vatikan II, dan memperalat Ratzinger untuk menopang Protestantisme yang memang berdiri di atas kontradiksi. Ya, mari kita kunci pintu argumen ini. Protestan memang diakui Kristen secara baptisan, tetapi tidak dalam persekutuan penuh dengan gereja. Anda terhubung dengan gereja, but imperfectly. Itu posisi resmi gereja Katolik, tidak berubah sejak Trente sampai Vatikan II, sampai detik ini. Menyebut ajaran mereka heretik bukanlah pembangkangan, tetapi konsistensi. Patrice Allegro tidak melawan gereja, tidak sedang melawan gereja. Dia sedang mengingatkan bahwa di balik senyum ekumenis tetap ada anatema yang tidak bisa dihapus. Vatikan II tidak pernah mengubur Trente. Katekismus tidak pernah menutup mata terhadap perbedaan substantif, dan Ratzinger tidak pernah mengubah serpihan menjadi kepenuhan. De King-Gadas dan kawan-kawan menuntut Katolik agar menelan lidahnya sendiri, agar pura-pura lupa pada konsili yang mengutuk ajaran reformasi. Tetapi logika mereka meledak di wajah mereka sendiri. Mereka menolak otoritas Roma, namun terus mencari pengakuan Roma. Mereka menolak tradisi, namun hidup dari memelintir tradisi. Protestan adalah saudara terpisah, bukan musuh. Tetapi ajaran khas Protestan tetap heretik, meski umatnya tidak dipersalahkan. Itulah posisi gereja, dan siapa yang menolak ini bukan Allegro, melainkan mereka yang membangun retorika di atas pasir, lalu marah ketika ombak Trente datang menghantam. Follow for more into the jungle of Protestantism.